Bab 371. Beginilah cara Anda memberi kompensasi. Oke, Wang Guilin, jika kamu punya energi, kamu harus memikirkan bagaimana cara bertemu dengan penguasa neraka. Masalah orang yang hidup tidak ada hubungannya denganmu. Di belakangnya dan berkata, bawa ketiga orang ini, bawa semua wanita pergi. Siska akan dikirim ke Lily, dan gadis kecil itu akan dikirim ke kamarku. Adapun wanita tua ini, dia sudah cukup dipermalukan dan dikuburkan bersama dengan Wang Guilin di lembah. Li Dongguo tampaknya sangat berpengalaman dalam hal ini, dan pengaturannya wajar. Wang Guilin mencoba bangkit dengan marah, namun pada akhirnya gagal. Meskipun Ibu Wang marah dan bahkan merasa terhina, dia tidak berdaya dan hanya bisa berdiri di depan Siska dan Xi, berusaha melindungi mereka. Seluruh tubuh Siska gemetar seperti sekam, sangat marah. Xi tidak merasa gugup sama sekali. Dia memeluk lengan Henry dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, apakah kamu beruntung dan beruntung akhir-akhir ini?" "Ada apa?" Henry sedang dalam suasana hati yang baik ketika memikirkan tanah seluas 2000 hektar. Jadi dia bertanya dengan santai. "Ada lampu hijau di kepalamu. Ada orang di mana-mana yang ingin aku mengkhianatimu." Di akhir kata-kata Xi, dia tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa berdiri tegak. Henry sengaja berpura-pura marah dan memukul kepalanya. Kedua orang itu berbicara dan tertawa, mengabaikan Li Dongguo dan yang lainnya, membuat mereka semakin marah. Kepala desa, orang ini pasti melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau tidak, dia tidak akan begitu aneh setiap kali kita bertemu. Wang menunjuk ke arah Henry dan berkata kepada Li Dongguo, "Kepala desa, saya kira begitu. Pasti ada yang salah dengan dia." Li San segera berdiri untuk mendukung pendapat Wang. Kedua orang itu bergegas kembali bersama Lily semalaman ketika mereka menceritakan situasinya. Li Dongguo menjadi marah ketika dia mendengar bahwa Henry akan datang ke desa Xiawa. Dia sudah menunggu di gerbang desa. Begitu Henry tiba, dia melaporkannya kepada Li Dongguo. Dan Li Dongguo telah membuat persiapan. Provokasi berulang-ulang Henry terus-menerus menurunkan prestisnya. Adapun menghancurkan pintu mobilnya dan membuangnya, itu hanya untuk mencegahnya melarikan diri. "Saya tidak peduli apakah Anda adalah paman asli Zhang Yong atau paman palsu. Saya akan membunuh Anda di sini hari ini. Tentu saja, sebelum saya membunuh Anda, saya akan membiarkan Anda menonton pertunjukan yang bagus." Matanya dia menatap penuh nafsu ke arah Xi di sebelah Henry. "Sayang, aku sangat takut. Aku masih perawan." Xi sengaja mendekatkan tubuhnya ke Henry, berpura-pura terlihat murni dan pemalu di matanya. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakannya. Ketika dia mengatakannya, Li Dongguo seperti serigala yang mencium bau daging. Matanya berbinar dan dia menatap Xi, tidak mau pergi untuk waktu yang lama. Henry tersenyum tipis, memeluk Xi, memandang Li Dongguo yang serakah dan berkata, "Bukankah Lily memberitahumu? Salah satunya adalah pacarku dan yang lainnya adalah kekasihku. Yang mana yang ingin kamu ambil?" "Saya ingin membawa keduanya." "Oh," Henry mengeraskan suaranya. "Buang-buang waktu saja untuk memikirkannya." "Ah,
Li Dongguo tidak melihat bagaimana Henry melakukannya. Dia sudah berjongkok di tanah sambil memegangi perutnya. Wajahnya pucat, dia berkeringat banyak, dan dia tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Wang Er, Li San dan yang lainnya berdiri di tempat, tidak dapat mempercayainya. Ibu Wang dan Siska sangat ketakutan hingga mereka menutup mulut mereka. Oke, pertarungan yang bagus. Meskipun Wang Guilin tidak bisa bangun, dia tetap berkata dengan suara paling keras dari samping. Orang yang paling bahagia adalah Si Yi, yang bertepuk tangan dan berteriak keras. Suamiku, kamu sangat tampan. Aku memutuskan untuk tidur denganmu malam ini dan berjanji padamu. Engah, momentum yang baru saja dikumpulkan Henry menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan dia menatap ke arah Si Yi dengan marah. Li Dongguo akhirnya bisa bernapas kembali pada saat ini, memandang Wang Er dan yang lainnya, dan berteriak dengan keras, naik dan pukul mereka semua sampai mati. Saya akan urus semuanya. Henry mengangkat kepalanya dan melihat ke-20 orang di depannya. Dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi memiliki senyuman di wajahnya. Lakukan, kalian baru saja menghancurkannya sampai mati bersama-sama. Apakah kalian masih takut pada bajingan seperti dia? Li Dongguo mulai mendesak ketika dia melihat semua orang tidak mengambil tindakan. Wang Er dan Li San teringat bahwa mereka telah berulang kali membuat marah Li Dongguo. Jika mereka benar-benar membuatnya marah, tidak akan ada hasil yang baik. Jadi mereka mulai menyingsingkan tangan dan lengan baju. Bodoh, aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Segera berlutut di hadapan kepala desa kami. Jika tidak, kami akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada Tibetan Mastiff. Wang Er berkata sambil mendengus dingin. Wang Er, kerja bagus. Pukul dia sampai mati. Aku akan menghadiahimu 100.000 yuan. Cewek di sebelahnya sudah cukup bersenang-senang, jadi aku akan memberikannya padamu. Li Dongguo melihat Wang Er memimpin dan langsung memujinya. Senyuman di mata Henry menjadi lebih tebal. Tidak ada rasa gugup atau takut sama sekali, hanya perasaan alami. Ketika Li San melihat Wang Er dipuji oleh Li Dongguo hanya dengan satu kalimat, dia langsung sangat gembira. Li San lebih kuat dari Wang Er. Dengan tinggi sekitar 1,8 meter, ia telah tinggal di pedesaan sepanjang tahun dan sangat kuat. Melihat Li San memimpin, orang lain di belakangnya memikirkan kata-kata Li Dongguo. Kalian, berkumpullah, dan tekanan akan menghancurkannya sampai mati. Henry menarik Si Yi ke belakangnya, tiba-tiba bergerak maju, dan menendang Li San yang datang. Dengan bang, seluruh tubuh Li San menghantam orang di belakangnya, dan ia terjatuh bersamaan, langsung merobohkan tembok tengah rumah. Suara, aduh, bergema di seluruh ruangan, dan udara dipenuhi dengan bau debu dan darah. Orang tua Siska dan dia, yang khawatir, tidak dapat mempercayai mata mereka berdiri di depannya. Dia sangat tinggi, sangat agung. Tentu saja, hati saya semakin khawatir. Apa yang akan terjadi jika Li Dongguo marah dan membalas dendam? Wow, suamiku, aku akan memberimu ciuman sebagai hadiah, kata Si Yi, cemberut dan berbalik ke arah Henry.
Henry sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi dan menggerakkan tubuhnya ke depan, langsung menginjak-injak Li Dongguo di bawah kakinya. Ah! Li Dongguo merasakan seluruh telapak tangannya langsung sakit dan mati rasa, dengan rasa sakit yang serasa hendak patah. Li Dongguo, anak buahmu menghancurkan satu-satunya rumah di keluarga Siska. Apa yang harus kita lakukan? Henry bertanya sambil tersenyum. Ah! Li Dongguo ragu-ragu sejenak untuk menjawab, merasakan kekuatan di bawah kaki Henry meningkat seketika. Aku akan memberikan kompensasi padamu, Li Dongguo meratap. Bagaimana cara memberikan kompensasi? Beri aku uang. Henry tidak berbicara, dan kekuatan di kakinya menjadi lebih kuat. Ah! Li Dongguo berteriak lebih sedih lagi. Aku akan memberimu rumah itu. Bagaimana cara memberikannya? Aku akan melindungimu. Ah! Li Dongguo berteriak lebih sedih lagi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Berikan mereka rumahku, Li Dongguo berkata dengan sedih. Ngomong-ngomong, beginilah caramu memberi kompensasi. Henry mengangkat kakinya, menatap Siska dan berkata sambil tersenyum. Bab 372 Jika kalah, kalah sedikit saja. Siska dan orang tuanya terbelalak ketika mendengar bahwa rumah Li Dongguo akan digunakan sebagai kompensasi. Mereka tidak dapat mempercayainya bagaimanapun juga. Itu adalah bangunan tertinggi dan terbaik di desa, bahkan ruang keamanan di depan pintu. Lebih baik dari rumahku sendiri, bagaimana mungkin? Beraninya kamu memintanya sendiri. Saat mereka hendak berbicara, Henry sudah berbicara. Siska, ambil kertas dan pena dan minta kepala desa Li Dongguo untuk menulis perjanjian pertukaran rumah. Hah? Li Dongguo berteriak kaget. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya akan mengatakannya dan semuanya akan berakhir. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Henry akan benar-benar mengungkapkan kebenaran dan menuliskannya pada saat itu. Siska juga terkejut, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, Si sudah mulai bekerja. Dia menemukan kertas dan pena dari tasnya dan menyerahkannya kepada Henry. Kepala Desa Li Dongguo, tolong tulis. Tolong tulis dengan jelas tentang masalah pertukaran rumah. Pada saat yang sama, Anda harus menjelaskan bahwa pertukaran itu bersifat sukarela. Untuk ketidakseimbangan antara kedua rumah, kami akan memberi Anda kompensasi simbolis sebesar $1. Setelah Henry selesai berbicara, dia tidak bisa tidak menjelaskan. Tertawa keras. Sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Wang Guilin memandang Henry dengan mata penuh kekaguman, bahkan bersinar terang. Pemuda ini sungguh luar biasa. Dia bermain dengan orang-orang di telapak tangannya sambil berbicara dan tertawa. Wajah Li Dongguo berubah pahit. Dia diam-diam melirik anak buahnya di tanah. Masing-masing dari mereka memegangi bagian mereka yang terluka dan meratap. Dia benar-benar merasa jijik di dalam hatinya digantikan oleh gubuk jerami yang kumuh. Itu saja, selama perbukitan hijau masih ada, tak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Ia percaya bahwa dengan kekuatannya di desa Siawa, selama Henry pergi, keluarga Wang Guilin tidak akan berani datang dan tinggal di sana meskipun mereka memiliki keberanian. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, Sua menulis perjanjiannya.
Henry mengambil perjanjian itu, melihatnya sebentar, mengangguk puas, mengeluarkan dompetnya, mencari-cari di dalamnya untuk waktu yang lama dan tidak menemukan uang. Jadi dia harus mengeluarkan uang kertas $10 dan menyerahkannya kepada Lee Dongguo, dan berkata dengan sangat megah, "Lupakan saja. Hari ini Henry, saya senang. Jadi saya akan memberi Anda 10 kali lipat harganya, jadi tidak perlu mencarinya." Si Yi di sampingnya tertawa terbahak-bahak, wajah Lee Dongguo menjadi merah dan putih. Dia membuka mulutnya dan akhirnya berkata, "Lupakan, aku tidak menginginkannya lagi." Ekspresi Henry langsung berubah. "Bagaimana ini mungkin? Kamu meremehkanku, Henry. Jika kamu tidak mau, berhati-hatilah agar aku marah padamu." Setelah mengatakan itu, dia mulai menyingsingkan tangan dan lengan bajunya. Lee Dongguo sudah ketakutan. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tapi ada rasa dingin dan mual di hatiku. Henry memandang sekeliling orang-orang di ruangan itu dan berkata sambil tersenyum, "Jika Anda ingin bersaksi untuk saya akan membayar kompensasi 10 kali lipat." Begitu dia selesai berbicara, Si Yi sudah bertepuk tangan dari samping. Bahkan Wang Guilin sangat bersemangat sehingga dia berhasil berkonsentrasi dan bertepuk tangan 2 kali untuk meredakan amarahnya. Siska memandang Henry di depannya. Matanya sedikit lebih kabur, dan matanya penuh dengan imajinasi indah Huaicun seorang gadis. Meskipun hati Lee Dongguo berdebar-debar dan dia terus mengeluh, ekspresinya penuh dengan senyuman. Dia harus bersikap alami dan memastikan bahwa dia bisa melewati level ini dengan aman, hanyalah setetes air dalam ember untuknya. Saat dia memikirkan balas dendam berikutnya, Henry berbicara, "Land Rover di depan pintu saya telah dihancurkan dan dibuang oleh Anda. Menurut Anda, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi untuk ini?" Begitu Henry membuka mulutnya, Lee Dongguo merasa seperti disengat lebah. Dia segera menunjuk orang yang ada di tanah dan berkata, "Mereka menghancurkan ini. Saya ingin meminta mereka memberikan kompensasi." Wang Er, Li San dan yang lainnya di tanah meratap. Ketika mereka mendengar kata-kata Lee Dongguo, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mata mereka dipenuhi amarah. "Kepala desa, apakah kami mengikuti permintaan Anda?" Wajah Lee Dongguo berubah muram, matanya melebar, dan dia mulai memperingatkan dengan tatapannya. Henry diam-diam tertawa di dalam hatinya. Anjing menggigit anjing. Oh, apakah mereka yang membayarnya atau Lee Dongguo yang melakukannya untukmu? Kami tidak punya uang. Kepala desa harus membayar. Semua orang di lapangan berteriak serempak sebelum Lee Dongguo dapat berbicara. Lee Dongguo tiba-tiba merasa patah hati, menunjuk ke arah Wang Er dan yang lainnya, dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Masyarakat cerdas, dan kemarahan publik tidak dapat dilanggar. Dalam hal ini, Kepala Desa Lee Dongguo, mari kita pelajari cara memberikan kompensasi. Senyuman di wajah Henry menjadi lebih cerah. Lee Dongguo mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, memandang orang-orang di tanah, dan sudah memiliki keinginan untuk membalas dendam, dan berkata dengan keras, "Saya akan memberikan kompensasi sesuai dengan harganya." "Oh, bagus sekali.
Ini hadiah pertama yang diberikan istriku. Ini adalah kesaksian cinta kami. Nilai sebenarnya dari mobil ini jauh melebihi nilai ekonomisnya sendiri, dan kerugian mentalnya tak terukur. Henry mulai menggumamkan banyak kata-kata yang tidak relevan, tetapi makna intinya adalah bahwa kata-kata itu bernilai tinggi, yang membuat Lee Dongguo dan yang lainnya bingung, dan bahkan Si Yi pun bingung. Lupakan saja, aku akan membuat mie instan saja saat aku sampai di rumah. Di akhir kalimatnya, Henry mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, yang membuat Wang Er dan yang lainnya di lapangan tertawa. Lee Dongguo memandang Henry di depannya, merasa sedikit aneh dan tidak mengerti mengapa dia mengatakan omong kosong seperti itu. Mata Henry tertuju pada wajah Lee Dongguo. Dia menyeka matanya yang berlinang air mata dan berkata, "Saya telah memutuskan untuk menggunakan Land Rover saya yang tak ternilai harganya sebagai imbalan atas hak penggunaan 2000 hektar tanah di tangan Anda yang dapat dialihkan selama 70 tahun." Lee Dongguo sangat terkejut hingga dia berteriak. Si Yi, Siska dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. "Aku hanya akan kehilangan sedikit. Akui saja." Henry, bukannya merasa malu, malah berkata dengan sangat sedih. "Sial, apakah ini masih rugi? Kalau ini disebut juga kerugian, lalu saya sebut apa?" Lee Dongguo merasa paru-parunya akan meledak karena amarah. Tetapi dia tidak berani mengungkapkan amarahnya. "Apa, kamu tidak setuju?" Setelah Henry selesai berbicara, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dengan keras, dan jejak kaki sedalam lebih dari 10 cm segera muncul di tanah, yang hanya merupakan lubang tempat dia tenggelam. "Saya setuju." Ketika Lee Dongguo melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan bahkan tidak bisa menggunakan lidahnya. "Kalau begitu, tulislah dengan cepat." Henry menunjuk ke sisa kertas yang baru saja dia gunakan. Lee Dongguo mengambil pena dan mulai menulis. Wang Guilin tidak pernah menyangka bahwa tanah seluas 2000 hektar ini akan dirampas oleh Henry dengan cara seperti itu, dan ia merasakan rasa keengganan di dalam hatinya. Wang Er dan yang lainnya di lapangan awalnya khawatir tentang balas dendam Lee Dongguo, tetapi sekarang mereka melihat bahwa dia telah memindahkan 2000 hektar tanah ke Henry. Dan mereka tiba-tiba merasa nyaman punya uang dan cakar. Dia tidak punya apa-apa lagi yang perlu ditakutkan. Setelah Henry mendapatkan persetujuan yang ditulis oleh Lee Dongguo, sudut mulutnya melengkung, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bersambung.